saya Sabita Azani dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 2 dan saya akan membawakan materi saya dari bab sejarah yang berjudul Penguatan Jati Diri Keindonesiaan. Sumpah Pemuda memiliki makna strategis dalam rangkaian untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa Indonesia. Karena hal yang sangat menonjol setelah terjadinya Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi dan partai yang ada secara tegas mendasarkan jiwa dan semangat keindonesiaan. Partai atau organisasi politik yang belum mencantumkan namanya dengan kata Indonesia mulai menambah nama Indonesia. Penguatan jati diri keindonesiaan ini sebagai implikasi dari Sumpah Pemuda. Maka saya akan membawa materi saya, yaitu politik kesejahteraan dan kejayaan. Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda yang diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan di Indonesia, pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan pertama, yakni Putri Madika di Jakarta. Organisasi itu bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis Bumi Putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berdasarkan aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Madika. Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Madika yaitu Sabaruddin R.A. Sutinah, Joyo Pranoto, R.R. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kusumo. Kartini Fonds didirikan atas usaha Nyonya Siti Van Deventer, seorang penasehat politik etis. Perkumpulan itu didirikan pada tahun 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Setelah itu, muncul dan berkembang organisasi perempuan di berbagai daerah. Juga organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian dari organisasi yang sudah ada, seperti organisasi wanita di Muhammadiyah, organisasi wanita di Taman Siswa, organisasi perempuan di BU, dan begitu seterusnya. Berkembangnya berbagai organisasi wanita tersebut mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Wanita yang menggerakkan pendidikan juga semakin banyak. Dengan demikian, wawasan mereka juga semakin berkembang untuk memberi dukungan terhadap organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya. Diadakannya Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tersebut nampaknya ikut menyemangati perjuangan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia. Seide dengan pelaksanaan Kongres Pemuda, organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di Indonesia di berbagai daerah mengadakan Kongres Perempuan di Indonesia pada tahun 1928 di tanggal 22 hingga 25 Desember di Pendopo Joyodipuro yang dipimpin oleh Nyonya R.A. Sukanto. Kongres itu diprakarsai oleh Nyonya Sukoto, Nyonya Hajar Dewantara, dan Nyonya Suyanti. Kongres itu bertujuan untuk menjalin persatuan di antara perkumpulan wanita dan memajukan wanita. Dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama, itu dihadiri oleh 30 organisasi wanita. Kongres Perempuan Indonesia pertama itu merupakan bagian penting dari kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Untuk mengenang sejarah Kongres Perempuan, maka setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, organisasi itu berubah nama sebagai Persengkatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPPD. Perjuangan organisasi itu semakin kuat dengan didirikannya Istri Sedar dan Istri Indonesia. Istri Sedar didirikan oleh Suwarni Pringgodingto pada tahun 1930 di Bandung. Organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh cita-cita Indonesia merdeka. Merdeka organisasi ini sejalan dengan PNI yang menolak poligami.
Selanjutnya, ISLI Indonesia didirikan pada tahun 1932. Organisasi itu didirikan berdasarkan nasionalisme dan demokrasi. Tujuan ISLI Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya dan bersikap kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Tokoh-tokoh organisasi itu adalah Nyonya Sunario, Magnus Puspito, dan Maria Ufah Santoso. Kongres Perempuan 1 dan juga semakin meningkatnya gerakan organisasi wanita yang telah ikut mendorong bagi kemajuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kejayaan ini dalam rangka menuju cita-cita kemerdekaan. Itu saja untuk materi saya. Terima kasih telah mendengarkannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Pemuda yang berpolitik. Pada tahun 1931, secara resmi telah berdirinya organisasi pemuda hasil fusi yang bernama Anggota Muda. Nah, para anggota penuh semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersatu, Indonesia merdeka. Nasionalisme revolusioner. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya, partai itu bernama Algemene Study Club. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember tahun 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada tahun 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Di daerah-daerah munculnya nasionalisme yang digerakkan oleh tradisi dan agama. Mereka terinspirasi oleh para pemimpin pergerakan nasional yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada masa pergerakan banyak berbasis pada masalah perkumpulan agama. Di pihak lain, karena gerakan-gerakannya yang cenderung keras, komunis merupakan target langsung dari pemerintah Belanda. Namun demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka di daerah-daerah yang berbasis komunis. Pada saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dilakukan pengikut-pengikut PKI. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus menggelorakan program-program perjuangan. Kritik tajam terhadap kekejaman kolonialisme dan imperialis terus dilancarkan. Oleh karena itu, PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan Bung Karno yang kemudian diberi judul Indonesia Menggugat itu telah ikut membangun kesadaran tentang dampak penjajahan dan imperialisme modern yang akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, setiap organisasi dan partai yang berjiwa kemerdekaan akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap kekejaman penjajah dan imperialisme. Pidato Bung Karno tentang Indonesia Menggugat itu telah ikut mendorong terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka. Pidato pembelaan Bung Karno yang cukup kritis dan keras untuk tidak mempengaruhi pendirian hakim. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung Desember tahun 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI pecah menjadi dua, Partai Indonesia atau Partindo yang dipimpin oleh Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia Baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Setelah bebas, Soekarno masuk dalam Partai Indonesia. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Syahrir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman Indonesionisme. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan. Pada tahun 1933, kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Soekarno dengan ide
selepas dari penjara Sukamiskin, kemudian diasingkan ke ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia ditempatkan di sebuah rumah. Bersama keluarganya, Soekarno selama 4 tahun, mulai dari tahun 1934 hingga tahun 1938, diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan, tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam. Karena aksi-aksi yang radikal terhadap pemerintah Belanda selama menjabat sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia atau PNI, Soekarno ditangkap dan diadili. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Aka Gani. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Dalam gabungan itu, Gerindo berada dalam satu arah dengan Parinda. Parinda adalah partai politik di bawah pimpinan Tamrin dan merupakan partai politik yang paling berpengaruh di Hindia. Pada akhir 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan mereka, dibentuk fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta dan diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin yang beranggotakan 10. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya Nadia Afresregar dengan nomor absen 21 akan melanjutkan tentang materi Volksraad sebelumnya. Jadi pada slide ini, Fraksi Nasional mengecam tindakan pemerintah terhadap penangkapan pimpinan PNI yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Jadi atas usulan Fraksi Nasional tersebut, Volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi. Akan tetapi, permintaan itu ditolak, karena gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan, bukan sebagai gerakan politik. Selanjutnya, Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya besar. Menurut mereka, lebih baik biaya itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul juga dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936 dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Lalu Sutarjo Kartohadikusumo yang saat itu sebagai wakil dari Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja Bumi Putra di Volksraad mendapat dukungan dari beberapa wakil golongan daerah dari Volksraad. Ia mengusulkan diadakan suatu musyawarah antara wakil Indonesia dan kerajaan Belanda untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia yang dapat berdiri sendiri meskipun dalam ruang lingkungan kerajaan Belanda. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volksraad. Selanjutnya disampaikan pada pemerintah, kerajaan, dan parlemen Belanda. Tetapi Partai Nasional saat itu memperingatkan para pendukung petisi bahwa tindakan yang mereka ambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Volksraad, sehingga usaha mereka itu sia-sia saja. Tetapi pendukung petisi itu menghiraukan peringatan itu. Petisi itu tanpa melalui perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasannya adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab pemerintah sendiri. Cara penolakan yang tanpa perdebatan di parlemen mengecewakan pihak pergerakan nasional. Saya akan membahas tamatnya Kemaharajaan Belanda. Ratusan tahun Belanda membangun kemaharajaan di Kepulauan Indonesia di tanah Hindia Belanda. Pejuang dan para pemuda bergerak untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, tetapi kolonialisme dan imperialisme itu masih cukup kokoh. Para pejuang dan intelek muda tidak pernah putus asa dan terus bergerak ke berbagai penjuru yang dipandang memungkinkan untuk mendapatkan kebebasan, termasuk melalui Volksraad. Kebijakan politik etis telah diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap negeri jajahan yang rakyatnya sudah lama dibuat menderita. Pintu pendidikan dan politik dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi perjuangannya
secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Tapi, semua ini tidak dapat berjalan cepat sesuai harapan para pejuang pergerakan kebangsaan. Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Belanda masih mengontrol para pejuang. Masuknya Bumi Putra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Putra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda. Di tengah-tengah pergerakan kebangsaan, Indonesia beradu dengan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Berkobarlah Perang Dunia Kedua. Perang itu pun dengan cepat menjalar ke Indonesia yang ditandai dengan datangnya tentara Jepang yang kemudian ikut menyudahi kemaharajaan Belanda di Indonesia.